Hai teman-teman semua, kembali lagi di Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Kemarin udah bahas film, kemarin lagi bahas video tentang baca komik. Sekarang ya bahas tentang AS Roma. Hampir tidak ada berita yang benar-benar mengembirakan selain beberapa isu transfer, cuma hampir tidak ada. Misalnya Della Zenta della Sport yang bilang Zelik akan ditawar Fenerbahce 7 juta euro. Terus Dybala yang dalam tahap negosiasi, tapi banyak yang memperkirakan akan bertahan walaupun kontraknya baru harusnya hari ini habis dan konsul pelepasannya aktif. Jadi semua klub bisa menawar, tapi Roma sudah memberikan kontrak, tinggal penandatangannya diperkirakan di angka 6 juta euro plus 1,5 juta untuk bonus. Kita tidak tahu detailnya seperti apa, belum diumumkan. Yang lucu adalah Brandon Reynolds sudah pergi, jadi dapat sekitar 3-4 juta euro. Pendapatan setelah itu ya itu doang, kita cuma dapat 4 juta euro. Sisanya ya kita dapat satu pemain lagi, Jules John yang gratis, tapi ini juga pemain cukup bagus ya di Real Madrid. Itu pemain muda yang kita selesaikan kesepakatan pindahnya dengan skema peminjaman. Nah, apa kabar dengan rekrutan yang sedang diinin? Ada 3 rekrutan. PSG kemarin menolak, sekarang sudah ditawarkan kontrak baru. Morata masih alot, sedangkan yang terakhir kalau kita bilang Gianluca Manca kini sudah tawaran tahap kedua dengan 6 juta euro dengan pembelian nanti 20 juta euro. Kita nggak tahu apakah ini diterima, soalnya makin menipis kalau dibilang Roma apakah bisa mendapatkannya. Kalau saya inginnya optimis bisa, karena hubungan PSG sama Roma tidak terlalu buruk juga, dan juga punya rapot bagus. Ada Marquinhos yang pindah dari Roma ke PSG, ada Ludovic Giuli Roma ke PSG. Itu ada Pastore. Setelah Pastore ada Wijnaldum, tetapi yang paling bagus ya Wijnaldum. Itu juga so-so, tidak diperpanjangkan lagi. Sedangkan di beberapa transfer juga masih abu-abu, termasuk Spinazzola yang akan dijual, tapi dia dikatakan akan dijual, Ibanez akan dijual, tetapi belum ada info yang benar-benar bisa dipercaya dan resmi. Kenapa Roma seperti itu ya, salah satunya pembatasan transfer yang masih bikin diktir. Ya kedua adalah aktivitas klub-klub Italia itu memang sedang diawasin. Nasib baik memang ada di Inter dan AC Milan yang lebih banyak bisa merekrut pemain, tetapi tidak menjamin bahwa pemain yang direkrut itu bisa menyelesaikan adaptasi tepat waktu. Kadang-kadang itu hal yang sedikit kurang bisa diprediksi. Kedua adalah Roma
bisa dibilang Primaveranya lebih sih kalau misalnya mengandalkan kembali seperti tahun pertama Mourinho mengandalkan beberapa Primavera untuk naik kelas, tetapi tahun ini tahun lalu hampir tidak ada. Filipi Missouri yang main sekarang. Tahun depan apakah ada? Sebenarnya di cadangan, di kalau kita lihat cermati tim cadangan musim lalu ada, tetapi tidak dimainkan. Apakah akan jadi presiden baik di musim ini untuk Primavera main kalau kita ambil pahitnya bagaimana Gianluca Semanka atau Morata, Renato Sanchez tidak ada yang dapat dan hanya pemain gratisan. Dari 4 pemain gratisan itu saja yang masuk ya kita harus terima. Dan apa itu kesalahannya manajemen Roma? Saya meragukan karena untuk menyiasati 30 juta euro ya sudah cukup bagus. Tetapi kalau bisa mendapatkan 3 pemain secara gratis lagi, akhirnya Roma ada di 7 pemain gratis yang datang ke Roma. Kita bayangkan saja ada Evan Dinka di back, ada Holman Aumar di tengah, ditambah nanti ada Renato Sanchez, ditambah 2 pemain penyerang di Morata dan Gianluca Semanka. Itu menambah daya kekuatan Roma. Seperti yang saya katakan, kekurangan Roma adalah menyerang atau variasi alternatif di musim lalu. Memang programnya adalah 3-4-1-2 atau 3-4-2-1 di mana ada sisi kreatif Pellegrini, Dybala yang menjadi motor serangan untuk menyerang, dan 3 quarter back yang tidak berubah sama sekali termasuk kipernya. Kalau kiper itu sangat sulit memilih kiper yang bagus ya. Itu menurutku kita banyak romantisi akan berdebat perlu apa tidaknya membeli kiper, tetapi lihat aktivitas Roma bisa mendapatkan dua back terutama Christensen yang kita lihat bisa mengisi ruang di sisi kanan, artinya dia bisa main di 2 tempat, back tengah dan back kanan, ataupun pilihannya sudah makin banyak. Ada Evan Ndika, ada Marco Lumba, ada Loriente, ada lagi Smalling, ada Korompis, ada Gianluca Mancini, ada Ibanez. Kalau tidak pindah ya cukup bagus. Kalau tengah, kalau back tengah, quarter kuat. Jadi kalau mengatakan untuk musim depan dengan tidak ada perubahan ya mungkin zona Eropa masih bisa kita dapatkan, karena saya tidak mengatakan jelek pembelian secara gratis itu sangat jelek sekali untuk Roma ya. Kalau kita cermati, seorang Dybala adalah sebuah kartu as. Terus Loriente juga membantu musim lalu. Banyak yang kita dapat keuntungan. Loriente cukup membantu musim.
lalu terus dibalas berapa efektif, apalagi cukup kalau efektif, apalagi kalau pengatakannya pengatakannya di di Van Dijk sendiri dia juga cukup membawa Ekstrem Van Dijk yang sebuah klub yang lolos promosi ke Liga Champion via Liga Eropa. Dia tidak menjadikan sebagai dia Eintracht Frankfurt sebagai tim biasa pemanis Liga Champion ya, dia bawa dia 16 besar ya, sayang di partai selanjutnya gagal aja. Dan dia kalau kita lihatin performanya di Eintracht Frankfurt juga cukup bagus. Jadi kalau saya mengatakan bahwa 4 rekrutmen Roma punya alasan tersendiri untuk kita support Hosam Omar. Dia salah satu pasar panas di Lyon di Prancis. Terus ada juga Lorente yang bantu Roma di Liga Eropa. Ada juga Evan Dijk yang juga cukup top performa di Liga Champion. Ada si Christensen yang cukup juga diincar di beberapa klub di Premier League. Cukup oke lah. Jadi sedikit dari saya mau kalau membahas Roma kurang lebihnya mohon maaf karena saat sedikit yang beritanya. Itu juga termasuk kalau kita cermati bahwa di 2 pertandingan singkat saja, dan 2 pertandingan ya satu seri, satu lagi menang 4-0. Ya bagi saya ya pertandingan ini cuma cukup menunjukkan bahwa Roma sedikit cukup handal ya dari performa bakunya. Dia bisa bermain beberapa variasi tapi belum bisa menentukan apakah ini kekuatan Roma bisa mengejutkan di Liga, karena di Liga itu selain komposisi pemain terbaik, komposisi yang terbaik, tim yang terbaik, star yang baik, dan bulanan yang bagus. Ada beberapa momen yang pernah saya jelaskan bahwa ada momen-momen yang harus diwaspadai, terutama di Mondres kan banyak pertandingan itu kan menentukan perform tim. Jadi kalau saya mengatakan Roma bisa jadi juara, bisa asal memperkecil kesalahan di pertandingan, hampir di bulan-bulan krusial itu Roma dapat banyak poin aja intinya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika suka silakan like video ini, subscribe pendapat Joseph. Kalau kritik dan saran tulis di komentar. Jika mau berinvestasi, klik link di Saweria. Terima kasih.